Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya ingin menanggapi video saya yang disetit oleh Khinal Mahbub Abu Al-Asraf kalau nggak salah. Pertama, ketika beliau menyetit video saya, beliau mentertawakan muka saya. Karena kata beliau muka saya lucu bikin salpok. Saya senang muka saya bisa menghibur antum akhi. Ya, husnuzon antum ketika melihat muka saya, antum tadabur bahwasanya Allah menciptakan muka seperti ini. Tapi kalau seandainya antum mentertawakan saya karena ngejek, istihza, ingat akhi, dalam Islam nggak boleh ngejek fisik. Kenapa? Karena fisik itu, bentuk fisik adalah ciptaan Allah. Yang dibolehkan dalam Islam itu adalah mengkritik tentang perilaku. Kenapa boleh? Karena perilaku itu keluar daripada sifat dan karakter kita. Kalau bentuk fisik itu memang sudah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang ketiga, bisa jadi mungkin beliau kesel dengan statement-statement saya. Betapa panjangnya saya bikin video itu menjelaskan tentang dulu di Madinah diadakan maulid, kemudian dihilangkan itu setelah adanya pemberontakan Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendiri Wahabi. Ya, mungkin beliau kesel dan nggak ada data atau gimana, wallahu a'lam, sehingga beliau nyerangnya pribadi. Sampai di akhir video pun beliau mengatakan lucu mukanya, masya Allah. Waliyadzubillah. Dan saya bukan niat mengajari antum, karena antum kan ulama manhaj salaf, pasti antum lebih paham lah daripada saya. Apa ada manhaj salaf itu yang suka menyerang fisik atau suka mentertawakan wajah seseorang? Kalau ada, kasih tahu biar saya tahu. Saya ini orang yang kalau ada referensi mengikuti, saya bukan orang fanatik insya Allah. Yang ketiga, dari begitu panjangnya video saya yang saya buat, beliau hanya sedikit yang beliau setir, yaitu tentang pembelaan kepada pendapatnya Syekh Al-Albani, ulama mutaakhirin yang dijadikan panutan oleh manhaj salaf. Beliau mengatakan Syekh Albani itu tidak membolehkan onani itu haram. Tapi Syekh Albani nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Artinya ketika tidak membatalkan puasa, ya nggak apa-apa dilakukan, tapi konsekuensinya punya dosa karena haram. Ini kan beliau mengkiaskan kepada tentang dirajam dan lain sebagainya. Ini sebenarnya antara makis dan makis alaih, menurut saya kurang tepat. Saya sampaikan, nih perkara yang haram, keharamannya tidak berubah tapi dibolehkan. Contoh, orang kalau seandainya dia tidak makan, dia akan meninggal akhir hidupnya, kemudian nggak ada makanan selain bangkai dan daging babi, maka dibolehkan oleh ulama, tapi tetap hukumnya haram. Nah, dibolehkan ini bukan berarti menghalalkan. Kenapa? Karena tujuannya hifdzur ruh, menjaga jiwa, menjaga ruh agar selamat, tidak meninggal, itu di dalam agama itu wajib. Maka referensinya saya bacakan di sini. Ittafaqal ulama'u, telah mufakat ulama ahli fikih ala zawaji tanawulil mudhari, akan bolehnya memperoleh orang yang terpaksa makanan minal mayiti, memakan bangkai, walahmil khinziri, juga memakan daging babi, wanahwihima, selain keduanya, ma yasuddu bihir romaqa, seukuran yang dapat menutupi akhir hidup. Artinya sebatas dia kalau makan itu dia ada kekuatan lagi, tapi nggak boleh sampai berlebihan. Wayang kidu bihin nafsahu, kemudian dia bisa menyelamatkan jiwanya dari apa? Minal halaki, agar tidak binasa atau meninggal dunia. Idza lam yujad ghairu dzalik, apabila memang tidak ada lagi makanan selain daging babi dan bangkai itu. Nah, ini boleh, tapi keharamannya tetap ada. Nah, seperti itu, orang onani, dia haram, berdosa, tapi boleh, karena tidak membatalkan puasa. Pendapatnya Syekh Al-Albani, juga Ibnu Hazm, juga Imam Sun'ani, kalau Imam As-Sun'ani sama Asy-Syaukani. Saya sampaikan, boleh antum lihat di sini. Anna bin Hazmin Al-Zahiri, bahwasannya Ibnu Hazm bermadhab Imam Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri ini salah satu madhab. Ketika saya belajar tentang fikih perbandingan madhab, banyak kaul-kaul syad. Kaul-kaul syad itu kaul menyimpang, menyeleweng daripada
Abu Daud Al-Zahiri. Tapi ulama sepakat beliau bahwasanya termasuk ulama ahlu sunnah. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti Ibnu Hajam seperti siapa? Sun'ani, Imam Sun'ani, wa Syaukani, dan Imam Syaukani. Zahaba, mereka berpendapat ila annal istimna'a, bahwasannya onan la yuftiru, tidak membatalkan puasa. Ala anna Ibnu Hazmin, itu pun atas pendapat Ibnu Hajam bahwasannya yaqsudul istimna'a bi ghairil yadi, yang beliau maksud istimna onani itu bukan dengan tangan. Wallahu a'lam, Ibnu Hazm itu maksud onani itu dengan apa? Sedangkan onani itu dengan tangan, baik dengan tangan sendiri ataupun tangan istri, gitu. Li'annal istimna'a bil yadi faqat, karena sesungguhnya onani itu hanya dengan tangan. Indahu, menurut Ibnu Hajm haramun, yang pertama haram. Wa indahu, dan juga menurut Ibnu Hajm anna shauma yafsudu, bahwasanya puasa itu rusak bikuli muharramin, dengan segala sesuatu perbuatan yang haram. Terus wa alaihi, dan atas pendapatnya Ibnu Hajm juga fal istimna'u bil yadi indahu yafsudu shauma, bahwasanya onani menggunakan dengan tangan menurut Imam Ibnu Hazm itu merusak kepada puasa, mungkin kepada pahalanya, wa yaftiru shaima, dan membatalkan orang yang sedang berpuasa, puasanya batal menurut Ibnu Hazm. Yang kedua, bahwasanya pendapatnya Syekh Al-Albani ini menyelisih jumhur, sebagaimana memang dijelaskan di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Qaitiyah. Al-istimna'u bil yadi yubtilu shauma 'indal malikiyati, bahwasannya onani dengan tangan itu bisa merusak puasa menurut Imam madhab Maliki, wa Syafi'iyati madhab Syafi'i, wal Hanabilati madhab Hambali, wal wa'amatil Hanafiyati, dan keumuman madhab Imam Hanafi ala dalika, berpendapat atas pembatalan puasa karena onani. Apa alasannya? Li'anal ilaja, karena memasukkan memasukkan kemaluan kita, zakar kita, walaupun kepada pergelangan tangan, mohon maaf, min ghairi inzalin, walaupun tidak sampai keluar mani, muftirun, itu menurut pendapat jumhur. Di sini dijelaskan wa yujadu aqwalu bi annaha ghairu muftirin, dan ditemukan beberapa pendapat bahwasanya onani itu tidak membatalkan illa annahu khilafal mu'tamadi, terkecuali ini pendapat menyelisihi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang otentik, pendapat yang dijadikan pegangan oleh para ulama, pendapat jumhur. Wasyadun, dan pendapat ini pendapat yang nyeleweng, menyimpang atau nyeleneh, karena syad itu dalam bahasa Arab maknanya bisa nyeleweng, menyimpang. Anil asli, nyeleweng daripada landasan hukum asal, alladzi huwa tarkus syahwati, yang mana asal hukum itu di bulan Ramadan harus meninggalkan syahwat. Ini malah menyalurkan syahwat lewat onani dan tidak membatalkan puasa. Wa tarkus syahwati fi nahari Ramadan, yaitu meninggalkan syahwat, perbuatan yang mengundang syahwat di bulan Ramadan. Gak mungkin orang onani itu gak ada syahwat. Dia ada onani itu karena dia gak kuat, sehingga istimna. Wa qadu syahwati mufsidul lisyami, sedangkan menyalurkan syahwat itu dapat membatalkan bagi orang yang merusak bagi orang yang sedang berpuasa. Wa mukhalifun lil aslil hadisi, dan itu bertentangan dengan hukum asal dasar hadis kursi, sebagaimana hadisnya yada'u syahwatahu min ajli, kata Allah, tinggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Seperti itu. Sehingga di sini faman qala annahu la yusidu, barang siapa yang berpendapat bahwasannya onani itu tidak merusak, faqad khalafa jumhurul fuqaha'i, pertama menyelisihi kepada jumhur ulama ahli fikih. Yang kedua, khaliful hadisil qudsi syarif, menyelisihi kepada hadis qudsi yang mulia, yang mana mengatakan Allah itu suruh meninggalkan syahwat karena Allah. Yang saya sampaikan akhir insyaallah tentang data dan referensi, bukan tentang asumsi saya pribadi.